Halo, salam bertemu kembali anak-anak di dalam pembelajaran IPA. Untuk pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 1, yaitu sistem reproduksi pada manusia, dengan tema yang akan kita pelajari yaitu mengenai organ reproduksi pria dan wanita. Lalu bagaimanakah bagian-bagian organ reproduksi itu apa saja dan fungsinya? Marilah kita saksikan dalam video yang akan saya sampaikan berikut ini. Selamat. Reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari yang pertama adalah ovarium. Yang kedua dinamakan oviduct atau tuba Fallopiae. Yang ketiga dinamakan uterus atau rahim. Yang keempat dinamakan leher rahim atau cervix. Yang kelima adalah fimbriae atau rumbai-rumbai. Yang ketujuh adalah vagina. Lalu kita akan melanjutkan bagian fungsi alat reproduksi wanita. Itu fungsi dari masing-masing alat reproduksi wanita itu apa saja, kita akan mengamati bersama-sama. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan struktur yang berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus, dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Di ovarium di sini adalah berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau yang dinamakan dengan ovum. Yang kedua adalah oviduct. Oviduct itu merupakan saluran yang panjangnya kurang lebihnya 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi di sini menghubungkan ovarium dengan nanti yang disebut dengan rahim. Lanjut. Selanjutnya adalah rahim. Uterus atau rahim, struktur seperti buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama terjadi kehamilan. Selanjutnya adalah leher rahim atau orang menyebutnya dengan cervix. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah bagian vagina. Selanjutnya adalah bagian vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Ovum yang dihasilkan oleh sel telur, yang dihasilkan oleh ovarium, di sini akan bergerak melalui saluran yang namanya oviduct menuju ke dinding rahim.
Lalu di sini ada lagi yang dinamakan fimbriae, yaitu struktur yang berfungsi seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur apabila sel telur sudah masak. Jadi kalau sel telur sudah masak, maka sel telur akan ditangkap oleh fimbriae atau rumbai-rumbai ini dengan yang berbentuk seperti jari-jari ini, kemudian akan bergerak menuju ke dalam uterus atau rahim. Ya, ini adalah fungsi dari bagian-bagian organ reproduksi dari wanita. Di sini ada lagi yaitu endometrium atau lapisan endometrium. Lapisan dalam rahim tempat menempelnya zigot. Jadi kalau seandainya terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka disinilah tempat menempelnya zigot atau calon individu baru. Kurang lebihnya begitu penjelasan mengenai alat reproduksi pada wanita. Kita lanjutkan yaitu alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan, yang pertama penis, yang kedua testis, yang ketiga adalah skrotum, yang keempat adalah epididymis, yang kelima adalah vas deferens, yang keenam adalah vesicula seminalis, yang ketujuh dinamakan prostat atau orang menyebutnya adalah kelenjar prostat. Kemudian di bagian atas ada bagian vesica urinaria sebagai tempat penampung urin. Kemudian uretra. Lalu fungsi dari alat-alat reproduksi pada pria itu apa saja? Kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, penis, yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum, yaitu bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sel sperma. Yang berikutnya testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Yang berikutnya adalah epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma
dengan ukuran kurang lebihnya 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Ini yang dinamakan epididymis. Ini adalah saluran yang berkelok-kelok dan panjang sekali. Namun kalau diukur, ukurannya seluruhnya itu adalah kurang lebihnya adalah 4 cm. Ini melekat pada testis. Selanjutnya adalah vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Jadi dimulai dari sini, dari epididymis, ujungnya akan berhubungan di sini, kemudian ke atas, kemudian masuk dan berhubungan dengan uretra. Selanjutnya adalah uretra sendiri. Saluran yang terdapat di dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Di sini, ini adalah vesica urinaria yang menghasilkan urin. Kemudian vas deferens tadi membawa sel-sel sperma masuk dan bersatu di sini dari urin, kemudian dari sel sperma menjadi satu. Nah, ini yang dinamakan uretra, saluran yang dinamakan uretra. Jadi uretra itu berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Lanjut, vesicula seminalis itu bagian yang berbentuk seperti kantong berukuran kurang lebihnya 5 cm, terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sel sperma. Jadi ini yang namanya vesicula seminalis. Ini adalah berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sel sperma. Di sini. Lanjut. Kelenjar prostat, bagian yang terletak yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Cairan yang bersifat asam yang dihasilkan di sini adalah berfungsi untuk membunuh kuman dan penyakit yang akan mengganggu sel sperma. Di sini ada kelenjar Choperi. Orang menyebutnya adalah kelenjar Chopper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan cairan lendir dan cairan yang bersifat basah juga. Bersifat basah. Ini juga sifat basah dapat membunuh kuman dan penyakit yang akan menyerang saluran reproduksi maupun sel sperma yang dikeluarkan. Nah, kurang lebihnya mengenai penjelasan fungsi dari bagian alat reproduksi pada pria adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, tadi kita sudah belajar bersama-sama yaitu mengenai organ reproduksi pada pria dan wanita, dan Anda juga sudah mengenal bagian-bagian apa saja dari organ reproduksi baik pria maupun wanita, serta masing-masing fungsi dari masing-masing bagian organ tersebut. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita akan sambung dengan waktu di mata pelajaran yang sama, yaitu masih bab 1 di pertemuan yang berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan pembelajaran yang berikutnya.
Terima kasih.